Ya, saudara-saudara, kita lanjutkan ya pembicaraan kita yang lalu. Kita sudah banyak membahas mengenai bagaimana ternyata kita sebagai orang percaya seringkali terjebak tanpa kita sadar untuk memperlakukan Allah sebagai jin lampu Aladin. Ya. Ya, dan ya kita seringkali merentah-merentah Tuhan, ataupun kalau nggak merentah, tapi kita sangat berharap Tuhan itu mau menuruti segala keinginan kita. Jadi kita kalau dalam doa itu ya orientasi kita itu adalah bagaimana Tuhan mengabulkan segala permintaan kita, itu orientasi kita. Nah, kita sekarang akan belajar bagaimana seharusnya kita ini menyembah Tuhan. Dan akan berbanding terbalik kalau kita menyembah jin lampu Aladin atau menyembah berhala ya, berhala. Nah, memang tipis sekali bedanya dan mungkin hampir tidak disadari perbedaan kita ini memperlakukan Allah sebagai benar-benar Tuhan kita atau sebagai jin lampu Aladin. Nah, sekarang saya ingin mengajak saudara untuk melihat bagaimana kesalahan-kesalahan memperlakukan Allah dan yang seharusnya bagaimana kita mengenal dan menyembah Allah yang benar. Ya. Dan Allah itu bagaimanapun kita memperlakukan Allah, Allah tetap Allah. Ya. Entah kita memperlakukan Allah seperti jin lampu Aladin atau memperlakukan Allah seperti berhala, memperlakukan Allah seperti dewa-dewa atau ya macam-macam lah sebagai pelindung kita, penjaga kita, penyembuh ajaib, membuat hidup kita sukses atau apapun, tapi Allah tidak berubah. Allah adalah tetap Allah. Dan Allah tetap Allah, Allah yang tidak dipengaruhi oleh segala perlakuan kita kepada Allah. Jadi bukan kalau misalnya perlakuan kita ini memperlakukan Allah sebagai berhala, lalu Allah jadi berhala kita. Atau kita memperlakukan Allah sebagai jin lampu Aladin, maka Allah jadi jin lampu Aladin. Tidak, Allah tetap Allah. Ya, tetapi memang ada konsekuensi atau risiko di dalam kita menyembah Tuhan yang atau memperlakukan Tuhan dengan tidak benar. Ya, contohnya misalnya bangsa Israel itu membuat lembu emas untuk menggantikan Allah pada saat mereka kebingungan di mana Musa tidak turun-turun dari gunung, di mana Musa menerima 10 hukum Allah, dan pada saat Musa masih di gunung, mereka membuat lembu emas dan menyembah lembu emas itu, dan nah risikonya tentunya ada, dan Tuhan sangat marah, dan Musa pun juga sangat marah dan menghukum bangsa itu. Nah, jadi bukan tanpa risiko, saudara-saudara ya, kalau kita itu memperlakukan Allah dengan sembarangan atau dengan cara-cara yang keliru menurut kebenaran kita sendiri. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana seharusnya kita menyembah Allah yang benar-benar Allah. Nah, Allah yang benar-benar Allah adalah Allah yang di mana kita ini sebagai siapa dan Allah itu siapa. Itu yang harus kita ingat. Ya. Saya ulangi ya.
kita waktu menghadap kepada Allah, kita harus ingat siapa Allah itu dan siapa kita. Karena itu akan menentukan sikap kita kepada Allah yang kita sembah. Nah, kalau kita sadar bahwa Allah kita itu adalah pencipta kita, Dia adalah Tuhan kita, dan Tuhan itu huruf besar semua. Ya, maksudnya itu Yahweh, Allah Yahweh, YHWH. Ya, maka kita ini kalau menyebut Allah itu sebagai Tuhan, maka kita ini statusnya adalah hamba. Ya, jadi kebalikan dari kata Tuhan itu adalah hamba. Ya, bukan hantu ya. Kebalikan dari Tuhan itu statusnya, maksudnya status daripada seseorang yang menghadap kepada Tuhan, dia itu adalah hamba. Ya. Nah, kita ini adalah hamba-hambanya. Maka bagaimana seharusnya status antara hamba dengan tuannya? Ya, kata Tuhan itu sebetulnya di dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan dengan Lord, ya, kurios itu diterjemahkan dengan Lord, dan Lord itu kalau diterjemahkan lagi ke Indonesia itu jadi tuan. Ya, cuma dalam terjemahan bahasa Indonesia Tuhan itu bagus karena bukan sekedar tuan-tuan seperti tuan tanah yang biasa-biasa itu, tapi Tuhan dalam arti ini tuan di atas segala tuan, dan dia adalah Tuhan. Maksudnya Allah ya. Nah, bagaimana seharusnya sikap seorang hamba kepada tuannya? Nah, ini aja kita sudah sadar ya, bahwa kalau kita itu suka merintah-merintah Tuhan, atau memaksa Tuhan untuk menuruti segala keinginan kita, itu juga jelas-jelas kita sudah tidak memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan, tapi Tuhan sebagai congos atau kacung, atau hambanya kita, budaknya kita. Dan itu jelas tidak benar kan. Masa Tuhan itu sang pencipta kita jadikan budaknya kita. Itu sudah hal yang sudah sama sekali keliru. Maka Anda dengan doa, dengan gaya apapun, entah itu gaya teologi sukses, teologi kemakmuran, teologi kesembuhan, ya toh, keberhasilan dan sebagainya, itu semua tidak memperlakukan Allah sebagaimana Allah itu yang seharusnya. Ya. Nah, memperlakukan bagaimana kita menghadap kepada Tuhan yang seharusnya itu kita lihat dari salah satu contoh di ayat firman Tuhan adalah dari Lukas 17 ayat 10. Ya, Lukas 17 ayat 10, tolong Saudara Yusak bisa membacakan buat kita. Lukas 17 ayat yang ke-10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ya, nah, jadi dari Lukas 17 ayat 10 ini kan ceritanya seorang hamba yang disuruh menyediakan ya makanan bagi tuannya, ya. Dan bagaimana tuannya ini memperlakukan hambanya? Ya, kalau kita lihat, coba dilihat ayat sebelumnya. Coba dibaca, tolong dibaca yang lengkap saja, itu dari ayat 7 sampai ayat 10, tolong. 10 ya. Oke. Perikopnya tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu,
sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku, sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya, demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Nah, spirit ini kan sama sekali berbeda dengan spirit teologi sukses. Ya, apa yang saya inginkan harus berhasil. Apa yang saya mau, Tuhan akan laksanakan. Jadi poin utamanya apa? Poin utamanya adalah kehendak saya yang harus terjadi. Nah, padahal kalau kita lihat di dalam keseluruhan Alkitab, itu Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada saudara dan saya untuk bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Ya, di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Maka itu adalah suatu sikap di dalam berdoa. Datanglah kerajaan, berarti kerajaan Allah itu yang datang dalam hadirat hidup kita. Ya, di dalam kehidupan kita. Jadi hadirat Allah itu datang dalam kehidupan kita. Di mana Allah itu adalah raja. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah itu hadir dalam hidup kita dan kita ini adalah rakyatnya atau warga kerajaan Allah. Ya, dan bagaimana kalau ada kehadiran seorang raja dan kita adalah rakyatnya? Apakah kita boleh merintah-merintah raja untuk menuruti keinginan kita? Nah, biasanya orang-orang teologi sukses itu nggak suka ilustrasi ini, tidak suka analogi atau gambaran antara Allah sebagai raja dan kita sebagai rakyatnya, itu dia nggak suka. Yang dia suka itu hubungan kita sama Allah itu adalah Allah itu adalah Bapak kita dan kita adalah anaknya. Maka kalau Allah itu Bapak kita dan kita anaknya, Bapak yang di surga itu pasti nuruti kemauan anak-anaknya. Nah, itu yang selalu jadi tekanan. Bapak itu kan sangat mengasihi anaknya. Jadi anaknya kalau minta, ya bapaknya itu akan nuruti. Apalagi kalau anaknya itu menyenangkan bapaknya. Ya, anaknya itu baik-baik, ya, anaknya itu pinter, selalu menyenangkan bapaknya. Waduh, anaknya itu minta apapun pasti bapaknya nurutin. Nah, itu selalu yang dikasih contoh itu logika-logika semacam itu atau analogi-analogi yang seperti itu antara bapak dan anak, dan bapak yang begitu mengasihi anaknya dan bapak yang selalu memberi apa saja yang diminta oleh anaknya karena anaknya itu anak kesayangan. Saudara dan saya ini anak kesayangan Allah, maka Allah itu sangat-sangat mengasihi Anda dan mau memberikan apa yang Anda minta. Maka pergunakanlah kesempatan ini di mana Tuhan itu mumpung bisa istilahnya dirayu atau bisa tanda petik disogok begitu, lalu hati Bapak itu lagi senang, kita minta aja yang kita mau. Tuhan itu Bapak di surga akan turuti. Nah, itu yang seringkali jadi contoh, analogi, dan kelihatannya masuk akal kan. Kelihatannya masuk akal, tapi nanti saya tanggapi ilustrasi itu ya. Nah, tapi saya mau kembali tadi ya, bahwa Alkitab itu menggambarkan bahwa Allah itu yaitu tadi Tuhan dan kita ini hambanya. Saya bukan mau meniadakan status nanti sebagai anak, nanti saya akan bahas status sebagai anak itu. Ya, tapi status sebagai hamba ini juga tidak boleh dilupakan.
Kalau Anda mentang-mentang jadi anak Tuhan, lalu Anda merasa Anda bukan hamba lagi. Ya memang kelihatannya ada ayat yang mengatakan bahwa kamu sudah bukan hamba, ya kamu itu anak. Ya itu yang kita bahas tadi pagi di Katekismus Heidelberg. Ya, tetapi itu juga sebenarnya tidak mau menunjukkan bahwa kalau kita ini anak, lalu kita sama sekali status hamba itu dihapus dalam kehidupan kita. Tidak, yang dimaksud dihapus itu artinya begini. Jadi konteksnya itu kenapa kita disebut anak dan tidak lagi disebut hamba. Karena hamba itu tidak sebagai ahli waris. Ahli waris kerajaan Allah. Ya itu kita bahas tadi pagi ya di Katekismus Heidelberg. Dan kalau hamba tidak dapat sebagai ahli waris, kalau anak baru dapat ahli waris. Nah, dalam hal seperti itu dikatakan kita bukan lagi hamba. Tapi kembali lagi untuk status saudara dan saya sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita ini hamba, tidak bisa hilang status hamba itu. Ya, karena kita ini sudah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Ya, coba kita lihat dalam hal seperti itu dikatakan. Coba kita lihat Roma 6 ayat 20 sampai 22. Ya, Roma 6 ayat 20 sampai 22 bisa tolong dibacakan. Roma 6 ayat 20 sampai 22. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya di Roma 6 ayat 20 ayat 22 itu, kita statusnya itu tidak pernah lepas dari sebagai hamba. Sebelum kita menerima Yesus, kita disebut hamba dosa. Dan setelah menerima Yesus, kita disebut hamba Allah. Ya, itu di hamba dosa itu di ayat Roma 6 ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ya, itu waktu belum menerima Yesus. Tapi setelah menerima Yesus ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi apa? Hamba Allah. Hamba Allah. Nah, jadi statusnya tetap hamba. Cuma sebelum itu kita hamba dosa, setelah menerima Yesus kita hamba Allah. Jadi ini tidak boleh hilang status hamba ini. Justru kalau kita hilangkan, kita menjadi orang-orang yang bukan tebusan lagi. Ya, hamba itu orang-orang yang sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya, coba kita lihat lagi ayatnya. Jadi ini penting saudara untuk menyadari status kita di dalam kita ini menghadap kepada Tuhan. Kalau kita tidak sadar status kita, yaitu menghadap Tuhan itu sakarepe udele atau sakarepe dewe, ya atau semau gue, memperlakukan Allah dengan sembarangan karena tidak sadar status Anda itu siapa, sebagai apa, dan Allah itu sebagai apa. Ya, coba kita baca 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, perhatikan. Terutama ayat 19, kalimat yang terakhir.
dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli, ayat 20. Telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita ini bukan milik kita sendiri. Ya, itu di ayat 19 yang kalimat terakhir. Kita bukan milik kita sendiri. Kenapa bukan milik kita sendiri? Karena kita sudah dibeli. Dan dibeli itu dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu kita yang bukan milik kita sendiri kan berarti kita tidak bisa memperlakukan diri kita semau gue. Kita harus menurut kepada siapa? Kepada yang telah membeli kita. Jadi dulu ini berkaitan dengan zaman dahulu, itu zaman budak-budak yang dijual di pasar, ya, dan budak-budak itu dibeli oleh tuan tanah. Dan waktu tuan tanah yang kaya raya itu membeli budak itu, maka budak itu sudah hidupnya seluruhnya adalah milik tuannya. Jadi bukan seperti pembantu rumah tangga sekarang. Kalau pembantu rumah tangga sekarang kan kita tidak beli ya toh. Kita cuma gaji saja. Tiap bulan kita bayar. Tapi hidupnya dia bukan milik kita kan. Kita tidak membeli hidupnya dia. Dia mau kerja bagi kita karena ada upahnya atau ada gajinya. Seandainya dia tidak senang, pembantu rumah tangga kita itu tidak senang dengan kita, dan dia mau keluar, itu haknya dia. Kita tidak boleh melarang dia untuk keluar, lalu kita tahan dia atau kita rantai dia, tidak boleh meninggalkan rumah kita. Wah, itu nanti bisa jadi kita dituduh sebagai kriminal tuh, ya, melakukan kejahatan atau melanggar hak asasi manusia. Nah, jadi itu bedanya. Kalau budak itu dibeli, bukan digaji, tapi dibeli. Kalau sudah dibeli, ya mungkin memang dapat gaji, tapi gajinya itu sebetulnya ya hanya untuk menyenangkan dia begitu ya kan. Tapi sebetulnya hidupnya dia itu sudah hak mutlak tuannya yang sudah membeli dia. Maka tidak boleh seenaknya, misalnya disuruh apa nggak mau, waduh, habis sudah kalau sampai nggak mau. Apalagi mau lari, mau meninggalkan tuannya, wah pasti dihabisin itu. Karena apa? Karena tuannya beli dia itu sudah cukup mahal. Ya, uangnya yang dikeluarkan untuk membeli dia itu cukup mahal. Nah, kita ini sudah dibeli oleh darah Yesus. Tentunya itu mahal sekali kan darah Yesus itu. Dan hidup kita sekarang bukan milik kita, tetapi milik Allah. Ya, kita ini milik Allah. Makanya disebut hamba Allah. Karena sudah dibeli. Harganya telah lunas dibayar. Jadi karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, ini semua itu harus kita sadari dengan kita menyadari bahwa kita ini hamba. Mana mungkin sih hamba itu merentah-merentah tuannya. Dan mana mungkin hamba itu memaksa tuannya untuk menuruti keinginannya. Nah, itu. Tapi mungkin ada orang yang tadi saya bilang tidak mau menekankan kata hamba, tapi menekankan anak. Anak kan berhak meminta kepada orang tuanya. Ya, betul. Mari kita sekarang membahas status anak. Gimana kalau saudara adalah anak Allah, Anda berhak untuk meminta, boleh meminta. Tapi kan anak itu juga tidak berarti lalu memaksa orang tuanya untuk menuruti keinginannya. Anak yang terus-terus memaksa orang tuanya, dan orang tuanya yang terus-menerus menuruti keinginan anak yang memaksa dia, itu orang tua yang tidak punya pendirian pasti. Itu orang tua kalau terus-menerus menuruti keinginan anaknya dan tidak mampu menolak keinginan anaknya,
dan permintaan anaknya selalu diturutin, maka orang tua ini akan merusak kehidupan anak itu. Ya, anak itu akan dimanja dan anak itu akan memperalat orang tuanya untuk menuruti segala keinginannya, dan itu pasti bukan anak yang baik. Dan itu pasti kita tahu itu bukan pendidikan yang benar. Lucu ya, kita itu sudah ngerti kalau anak itu semua keinginannya diturutin itu nggak baik. Dan pasti jadi anak manja yang nanti besar-besar bisa kurang ajar atau bisa menjadi anak yang rusak. Kalau keinginannya tidak dipenuhi, marah-marah, mungkin banting sana, banting sini, mungkin merusak barang-barang dan sebagainya gara-gara keinginan tidak diturutin. Ya, kita sadar kan, mendidik anak itu tidak boleh seluruh keinginannya diturutin terus. Nah, tapi lucunya, kita kalau berdoa kepada Tuhan, kita ingin Tuhan itu selalu menuruti keinginan kita. Nah, itu bagi saya logika kita ini sudah logika yang egosentris dan logika yang bercacat. Karena kalau kita mendidik anak kita tahu anak kita tidak boleh segala permintaannya dia dituruti kalau itu tidak benar, kalau itu tidak baik, dan kalau itu membahayakan. Sedangkan kalau kita minta kepada Allah, kita maunya Allah selalu nuruti keinginan kita. Kalau Allah tidak nuruti keinginan kita marah. Ya, kita ngomel. Dan kita menganggap Allah itu jahat dan Allah itu kejam. Ya, berarti kita ini lebih benar-benar bersikap seperti anak kecil yang belum pernah dididik oleh orang tuanya dan selalu ingin permintaannya yang dikabulkan. Ya, lucu ya. Jadi kita ini sepertinya kok malah minta Allah itu mendidik kita dengan cara yang salah. Cara yang salah itu apa? Ya turutilah segala keinginan saya. Saya mau minta apa saja, Tuhan tolong kabulkan permintaan saya. Apa saja. Jadi kita ini ingin Allah itu mendidik kita dengan cara yang salah. Dengan cara memanjakan kita, dan akhirnya kita nanti jadi anak rusak. Kita maunya gitu ya. Tapi itu kan tidak benar. Kita justru tahu sekarang ya bahwa Allah itu pasti seorang Bapa yang baik. Dan Bapa yang baik pasti akan memberikan kepada anaknya menurut ya apa yang baik menurut Bapaknya, bukan menurut kita yang adalah anak-anaknya. Nah, itu aja. Kita kalau sadar ini, maka seharusnya kita sebagai seorang anak, kita percaya bahwa Bapak kita pasti memberi yang terbaik kepada anak-anaknya. Jadi bukan saya yang mengatur Bapak itu untuk menuruti keinginan-keinginan saya. Bahkan Bapak di surga itu lebih tahu apa yang paling perlu buat saya. Daripada saya tahu apa yang paling perlu buat saya. Mana yang lebih tahu? Saya lebih tahu apa yang paling perlu buat saya. Atau Bapak di surga yang paling tahu apa yang perlu buat saya. Ya jelas dong, logikanya ya berarti Bapak yang di surga yang pasti lebih tahu apa yang terbaik yang buat saya. Ya, dan seringkali kita memang mempunyai gap. Ya, mempunyai gap itu perbedaan yang cukup kontras antara keinginan kita dan kehendak Bapa. Karena cara pandang kita dan cara pandang Allah aja sudah berbeda. Cara pandang kita adalah, ini saya kasih analogi ya. Cara pandang kita ini adalah misalnya 100 meter ke depan. Itu kita masih jelas 100 meter ke depan. Tapi cara pandang Allah itu ribuan kilometer di depan. Bahkan sampai kekekalan. Nah itu kita kan tidak mungkin bisa mengerti ribuan kilometer di depan itu. Ya. Atau sampai pada kekekalan. Kita tidak mengerti.
apa maksud Allah menyediakan hal-hal yang saya jumpai saat ini. Nah, Allah memperlakukan kita dengan situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini dengan pemikiran tadi 1000 kilometer atau bahkan sampai kekekalan. Dan kita maunya cuma 100 meter. Nah, jadi antara keinginan kita dan keinginan Bapak atau cara kita memandang dan cara memandangnya Bapak itu sudah beda jauh. Itu yang saya juga pernah kasih ilustrasi seorang anak yang dibawa orang tuanya ke dokter. Lalu harus disuntik. Anaknya teriak-teriak, nangis-nangis, dan tidak mau disuntik dan menganggap dokternya jahat dan orang tuanya pun juga jahat karena membawa dokter yang jahat. Maka anaknya teriak-teriak, enggak mau, ya sampai nangis-nangis, lalu ngomong jahat, ya papa, mama jahat, ya dokter ini juga jahat. Nah, teriak-teriak gitu karena apa? Karena anak itu hanya melihat pada waktu itu saja. Bahwa kalau disuntik itu sakit. Tapi kenapa orang tua tetap membawa kepada dokter? Biarpun anaknya tidak mau, nangis-nangis, teriak-teriak, tetap dibawa ke dokter. Karena orang tuanya melihat lebih jauh daripada yang dilihat oleh anaknya. Bagi orang tuanya, kamu perlu disuntik, ya supaya kamu ini nanti justru bisa sembuh dari sakitnya kamu, dan kamu akan sehat pada masa yang akan datang. Kalau kamu nggak disuntik, kamu akan lemah tubuhmu, dan kamu akan makin sakit, dan kamu akan dewasanya akan sakit-sakitan terus. Ya, ini contoh aja ya. Jadi cara memandang orang tua dan cara memandang anak sudah berbeda. Demikian juga Allah kita. Maka dengan kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, itu juga sudah jelas kita ini maunya kita yang dibenarkan atau keinginan kita itu yang dituruti. Ya, padahal Allah sudah memikirkan jauh ke depan. Untuk mau nurutin atau tidak, itu keputusan Allah sudah pasti yang terbaik. Nah, kalau gitu apakah kita masih perlu meminta kepada Tuhan? Kalau sudah tahu seperti itu, mungkin doa kita sudah berubah, lalu kita cuma bilang, ya Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Titik sudah. Nggak usah minta-minta lagi, karena kita tahu bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Nah, Tuhan juga tidak ingin itu. Tuhan juga tetap ingin kita meminta. Loh, lucu kan? Tuhan itu katanya ngajarkan supaya kita itu taat pada kehendak-Nya. Lalu kita sudah doa, Tuhan, biarlah bukan kehendak-Ku yang jadi, kehendak-Mu yang jadi. Ya, saya sudah siap untuk menurutinya. Amin. Dah. Lalu ternyata Tuhan bilang, tuh kamu minta saja apa yang kamu mau. Loh, nanti kalau aku minta tidak diturutin gimana? Ya toh? Kalau permintaanku tidak dikabulkan, aku kecewa. Daripada aku kecewa, ya aku tidak usah minta. Nah, ini pikiran-pikiran pendek lagi. Ya, jadi yang dimaksud Allah itu untuk kita meminta itu apa? Maksudnya supaya kita itu belajar dalam meminta. Belajar dalam meminta. Belajar apa? Belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau bagi kita, yang terbaik bagi kita. Maka dengan kita berdoa, dengan belajar seperti itu, kita itu makin mengerti apa yang menjadi kebenaran-kebenaran yang mendasari Tuhan mau memberi kepada kita. Sehingga di dalam kita proses belajar itu, kita belajar berdoa yang makin sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu berarti ada pertumbuhan. Kalau kita berdoanya tidak mau minta apa-apa, sudah Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi, aku sudah tahu kehendak-Mu yang terbaik, itu namanya kita tidak mau masuk dalam proses belajar. Itu kita tidak mau masuk dalam proses dibentuk oleh Tuhan. Bahwa
Di dalam saya meminta, saya itu sedang masuk di dalam satu proses di mana aku mau belajar tunduk kepada apa yang Tuhan mau. Tapi aku tidak bisa cuma bilang, Tuhan terserahlah kehendak-Mu apa saja, aku pokoknya nurut. Enggak. Yang dimaksud Tuhan proses belajar itu adalah supaya kita itu makin hari makin mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu termasuk namanya proses pembaruan. Ya, pembaruan budi atau renewing your mind. Nah, ini seperti semboyan di radio RMC, renewing your mind. Ya, hendaklah kamu dibarui dalam pikiranmu, dalam pembaruan budimu. Ya, itu yang Tuhan mau. Jadi saudara bukan lalu wes terserahlah apa yang Tuhan mau, aku pokoknya nurut aja. Itu namanya cuek-cuekan dan tidak peduli dan tidak mau belajar proses untuk mengenal kehendak Tuhan dan tunduk kepada apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang apa yang Tuhan mau itu yang kita tidak senangi. Kadang-kadang apa yang Tuhan mau itu yang kita anggap itu bukan mauku. Ya, tapi Tuhan ingin itu terjadi dalam hidup kita untuk kita belajar. Nah, itulah sikap kepada Tuhan, bukan sikap kepada jin lampu Aladin. Kalau sikap kepada jin lampu Aladin kan, pokoknya kamu harus nuruti kemauan saya. Nah, itu kalau kita ke jin lampu Aladin itu seperti itu. Tapi kalau kita kepada Tuhan, kita belajar, Tuhan, didiklah dan ajarlah aku, untuk aku makin mengerti kehendak-Mu, dan aku mau belajar taat kepada kehendak-Mu. Itu yang dimaksud dalam bukan kehendak-Ku yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Itulah yang juga dimaksud dengan datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Memang belajar seperti ini tidak mudah. Apalagi kalau hal yang harus kita alami adalah hal-hal yang kita sudah nggak suka atau kita takuti. Misalnya, ya ini bukan mendoakan, tapi ini cuma misalnya dan semua orang bisa mengalami seperti ini. Ya, dalam masa-masa seperti ini kita kena COVID-19 misalkan. Ya, misalkan. Dan kalau itu kehendak Tuhan, apakah kita belajar rela menghadapi itu? Atau saudara dan saya berpikir, enggak mungkin. Tuhan itu maha baik. Dia tidak mungkin akan membiarkan saya terkena COVID-19. Dia akan melindungi saya, dia akan menjauhkan saya dari yang jahat, dia akan memagari saya sehingga virus dari COVID-19 itu tidak bisa mencapai ke tubuh saya. Apakah seperti itu pandangan Anda? Kalau seperti itu, berarti kita ini sudah menentukan apa yang saya mau. Dan Tuhan harus menurut apa yang saya mau. Nah, ini yang tidak benar lagi. Jadi kita seringkali sudah seakan-akan sudah menentukan apa yang Tuhan mau itu justru yang sesuai dengan pikiran saya. Bukan pikiran saya yang mau tunduk kepada apa yang Tuhan mau. Atau ada yang punya pikiran begini, oh Tuhan itu tidak ada pikiran mau mencelakakan anaknya, itu tidak ada. Jadi saya itu tidak mungkin bisa kena COVID-19, karena Tuhan itu pasti melindungi saya, dan Tuhan tidak mau memang anak-anaknya celaka. Nah itu yang saya sudah kasih warning pada pembahasan yang lalu kan. Kalau seperti itu konsep Anda, berarti Anda juga harus bertanya kepada kejadian musibah yang pertama kali terjadi dan dicatat di dalam Alkitab, yaitu Habel dibunuh oleh Kain. Maka cerita singkatnya adalah Habel itu diperkenan oleh Allah justru. Persembahannya justru diperkenan oleh Allah dan hidupnya juga diperkenan oleh Allah.
Dan Kain menjadi iri dan lalu membunuh Habel. Nah, pertanyaannya adalah, dan akhirnya Habel kan terbunuh dan mati. Dan pertanyaannya adalah, loh, kenapa Tuhan tidak melindungi Habel dari yang jahat? Bukankah Kain punya maksud yang jahat? Dan bukankah Tuhan juga sudah tahu sebelumnya kalau Kain itu punya maksud yang jahat? Dan kenapa Tuhan tidak mencegah? Dan kenapa Tuhan juga tidak melindungi Habel dari yang jahat? Seharusnya kalau memang Tuhan itu baik menurut tadi konsep kita yang sempit tadi itu, Tuhan itu baik, maka Tuhan itu pasti melindungi Habel. Tuhan itu baik, pasti Tuhan itu akan justru menghukum Kain sebelum Kain bisa membunuh Habel. Tuhan sudah menghajar Kain terlebih dahulu. Ya. Dan Kain tidak bisa membunuh Habel karena Tuhan melindungi. Tapi kenyataannya enggak seperti itu. Apakah kalau begitu berarti Tuhan itu tidak melindungi Habel? Apakah itu berarti Tuhan itu tidak mengasihi Habel? Apakah itu berarti Tuhan itu tidak menjaga Habel? Apakah itu berarti Tuhan itu tidak menyelamatkan Habel? Nah, itu yang seharusnya kita ubah konsepnya. Bahwa yang namanya dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, itu tidak berarti anak Tuhan tidak mungkin bisa mati. Dan anak Tuhan tidak mungkin bisa kena musibah. Ya, seperti sekarang zaman kita ini, anak Tuhan kalau Tuhan melindungi, tidak mungkin bisa kena COVID-19. Apakah arti perlindungan Tuhan itu adalah anak Tuhan tidak mungkin bisa mati? Nah, itu konsep-konsep yang salah. Anda sudah punya presupposisi yang salah. Dan Anda sudah punya statement-statement yang tidak alkitabiah justru. Ya, buktinya aja orang-orang yang dikasih Tuhan juga mati semua kok. Kalau anak Tuhan tidak mungkin mati kan, Abraham ya tidak mungkin mati. Musa ya tidak mungkin mati. Daud ya tidak mungkin mati. Ya, kalau anak Tuhan yang dilindungi tidak mungkin mati. Ya semuanya tidak akan mati. Tapi ternyata semua anak Tuhan yang dikasih Tuhan itu, yang ditulis dalam Alkitab itu juga mati semua. Abraham, Ishak, Yakub mati semua. Yusuf pun mati semua. Hanya dua itu, Elia dan Heno yang nggak mati. Apakah Tuhan hanya mengasihi dua orang itu aja? Yang lain tidak dikasih Tuhan? Enggak kan? Nah, mari kita rubah konsep hidup kita. Bahwa mati itu bagi orang percaya itu bukan sial, bukan kutukan, bukan hukuman. Mati itu adalah anugerah Tuhan. Wah, Bapak ini ada-ada aja. Lu bukan ada-ada aja. Ya itu memang kebenaran. Ya. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Ya, Rasul Paulus yang mengatakan itu kan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, jadi Habel mati. Apakah sial? Tidak. Keuntungan bagi Habel. Stefanus mati dilempari batu. Apa sial? Tidak. Keuntungan bagi Stefanus. Suatu saat Andi Halim juga mati. Nggak tahu matinya kapan. Bisa sewaktu-waktu. Bisa 1 tahun lagi, bisa 10 tahun lagi, nggak tahu. Terserah Tuhan mau panggil saya kapan saja. Kalau Andi Halim mati, itu keuntungan. Ya mungkin bagi istri saya, bagi anak-anak saya, mungkin mereka juga sedih kehilangan saya. Tapi ya itulah hidup. Malah bisa hidup, mau hidup terus. Nah, mari kita rubah kan. Jadi
permintaan-permintaan kita itu jangan terus Tuhan yang harus nurut kemauanku. Aku yang mau belajar tunduk kepada apa yang Tuhan mau, dan untuk itu aku juga harus belajar mengerti apa yang Tuhan mau untuk aku bisa tunduk. Ya, enggak mungkin kan aku bisa tunduk kalau aku nggak ngerti apa maunya Tuhan. Ya, Tuhan terserah kamu lah. Kamu maunya apa, aku tetap tunduk. Nah, itu namanya bukan mau tunduk, itu namanya apa itu ya? Sudah kalau bahasa Chinese-nya buat itu ya. Sudah apa boleh buat gitu loh. Ya sudah, aku mau enggak mau ya nurut. Terpaksa ya, akhirnya nurutnya terpaksa begitu loh. Itu bukan cara Tuhan mendidik saudara dan saya. Nah, ini bagaimana kita menghadap kepada Tuhan yang benar-benar Tuhan, bukan jin lampu Aladin. Kalau jin lampu Aladin itu ya pokoknya saya suruh apapun Tuhan, si jin itu pasti nuruti saya. Nuruti kemauan saya, karena yang paling utama itu keinginan saya. Dan semua orang yang menyembah berhala, spiritnya sama. Saya dulu pikir-pikir, maunya apa ya orang misalnya nyembah berhala itu maunya apa ya? Sampai nyembah-nyembah berhala disembah-sembah. Ya, patung disembah-sembah misalnya. Maunya apa? Ternyata buntutnya, ya buntutnya itu ekornya. Ekornya itu ternyata dia ingin supaya berhala itu memberkati usahanya, membuat dia sukses, membuat dia kaya raya, membuat dia sehat, membuat dia dilindungi dari yang jahat, ya, membuat dia bisa punya anak cucu yang sehat, ya pokoknya segala usahanya sukses, ya berhasil, ya makmur, aman, sentosa, ya keluarga bahagia. Wah, itu ujung-ujungnya adalah aku nyembah berhala untuk kepentingan-kepentingan kemauanku terjadi. Itu sudah, itu spirit semua penyembah berhala itu ujung-ujungnya adalah semuanya itu supaya kemauanku yang terjadi. Nah, kalau Anda menyembah Tuhan, lalu ujung-ujungnya itu juga adalah supaya akhirnya kemauanku yang terjadi, keinginanku yang terjadi, ya, ambisiku yang terjadi. Nah, berarti sudah tanpa sadar kita sudah memperlakukan Allah itu sebagai berhala. Jadi Anda itu jangan merasa kalau Anda sudah mengenal Allah, berarti Anda itu sudah benar. Belum tentu. Anda tahu Allah Anda itu siapa. Allah Yahweh misalnya. Tapi Anda itu tetap memperlakukan Allah Anda itu sebagai berhala. Kenapa? Karena ujung-ujungnya dari semua yang Anda lakukan dan Anda beribadah kepada Allah dan Anda menyembah Allah, ujung-ujungnya adalah supaya si aku itu menjadi sukses, menjadi kaya, menjadi makmur, menjadi berhasil, menjadi aman, sentosa, sehat, walafiat, dan seterusnya. Berarti spiritnya adalah spirit antroposentris. Nah, mari saudara-saudara kita benar-benar belajar dari hal seperti ini. Waduh, ini saya sudah sangat lama berbicara sehingga tanpa sadar sudah 19.25 ya. Nah, jadi saya berhenti aja sampai di sini. Sebetulnya masih ada lagi yang saya mau ini sharekan, tapi ya sudah berhenti di sini dulu aja, kita nanti diskusi ya. Silakan. Baik, buat teman-teman para pendengar yang
ingin bertanya atau bergabung ya beratensi bersama, bisa langsung lewat WhatsApp di 081 3579 0162 081 3579 0162 ya, atau bisa lewat live chat YouTube, ketik aja Sri Spasingage kemudian tulis di kolom live chat. Di WhatsApp ini ada yang beratensi, ada Feby Cindrawa ya, yang menambahkan juga karena anak kecil ini kan kalau meminta tidak mengerti baik atau tidak. Sedangkan kalau orang dewasa yakin permintaannya pasti yang terbaik. Karena kalau anak kecil itu minta tanpa logika alias juga berharap 100% dipenuhi. Istilah sekarang itu angel ya, angel tuturani. Oke, ada juga pertanyaan seperti ini Pak Andi ya, apakah meminta berkat kepada Allah adalah hal yang salah? Bukankah Allah memang ingin memberkati umatnya dengan melimpah-limpah dan tidak kekurangan sesuatu yang baik? Tetapi apakah kemiskinan adalah tanda bahwa kurangnya iman sehingga Allah tidak memberkati kita? Apakah Tuhan, terutama Tuhan Yesusnya anti miskin gitu ya? Dan bagaimana pendapat Pak Andi Halim mengenai miskin di bumi, kaya di surga? Ya, ya. Jadi kalau pemikiran Tuhan dengan pemikiran kita itu ya pasti beda lah. Yang tadi saya kan bilang, Tuhan itu berpikir 1000 kilometer ke depan. Kita berpikir 100 meter ke depan. Ya jelas jauh. Meskipun kita ini orang dewasa, kita ngaku, saya ini sudah dewasa, bukan anak-anak. Tuhan, saya sudah bisa mikir mana yang baik sama tidak baik. Ya itu kan pikiranmu. Ya toh. Kalau pikiran Tuhan dibandingkan pikiran kita, ya kita ini seperti katak dalam tempurung. Kita merasa, wah aku ini sudah dewasa, aku sudah mengerti, aku sudah tahu kebenaran. Ya kebenaran yang kamu ngerti itu kan kebenaran seperti katak dalam tempurung. Ya itu yang harus kita sadari. Sehingga apa yang baik menurut Tuhan dan apa yang baik menurut kita itu tidak selalu sinkron, sejalan. Apalagi kalau Tuhan itu melihat sampai kepada kekekalan. Dan kita cuma lihatnya sampai sementara saja. Itu aja sudah ada perbedaan gap yang sangat jauh. Ya, ya contohnya tadi misalnya kena COVID-19. Siapa yang anggap di sini kalau kena COVID-19 itu yang adalah yang baik menurut Anda? Ada yang mau? Yusan mau? Ya tentu tidak Pak. Iya. Pasti nggak ada yang mau kan. Ya. Itu tidak baik, menurut saya tidak baik. Tapi kalau Tuhan lihat itu yang terbaik, you mau apa? Kalau Tuhan memang mau itu melihat itu sebagai yang terbaik untuk loh, ya mana bisa itu yang terbaik loh? Kenapa enggak bisa? Loh, nanti kayak saya kalau kena itu kan saya mati. Ya itu. Itu kehendak Tuhan yang terbaik untuk kamu, yaitu mati. Ya, sekali lagi tadi kan saya sudah kasih poin, mati adalah keuntungan. Loh, kalau kita mau konsekuensi dengan kata-kata itu, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saya memang tidak boleh pilih, karena yang menentukan itu Tuhan. Ya, yang milih bukan saya. Ya, saya cuma menjalani apa yang Tuhan sudah tentukan. Tapi kalau saya harus hidup, hidup bagi Kristus. Kalau saya harus mati, itu adalah keuntungan. Ya sudah toh, jalani apa yang Tuhan mau. Karena itu yang terbaik. Tapi bukan lalu hidup sembrono, lalu mencobai Tuhan. Nah, itu lain lagi, ya kan? Tuhan tidak pernah mengajarkan saudara dan saya untuk sembrono dan mencobai Tuhan. Tapi kalau memang itu yang Tuhan mau, saya harus siap. Ya. Dan itu juga terjadi dalam keluarga saya. Ya, terjadi dalam keluarga saya. Maksudnya ya COVID-19 ini itu keluarga saya juga ada yang kena. Ya. Dan bagaimana menghadapi itu? Waktu itu saya juga bergumul.
Saya juga bergumul dan saya juga bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa kok ada dari keluarga kami yang mengalami. Ya, tapi saya akhirnya belajar berserah. Tuhan, ya saya tetap adalah ciptaan Tuhan dan saya sadar hidup saya hanya sementara. Kalau memang sudah waktunya, ya sudah. Tapi kalau belum waktunya, saya tetap percaya Tuhan bisa menyembuhkan juga. Ya, memang akhirnya sembuh juga. Ya, tapi kalau itu sudah waktunya, kita tidak bisa lari dari apa yang terbaik menurut Tuhan. Itu. Jadi tadi mau kaya atau miskin, katanya miskin di dunia, kaya di surga. Ya, tidak ada rumus begitu juga tidak ada. Miskin atau kaya itu semua ditentukan Tuhan. Ya, bukan kita lalu ngajari kita males, enggak. Kita harus hidup bertanggung jawab. Kita harus hidup berkualitas. Kita harus hidup yang terbaik. Tapi mengenai jadi miskin atau jadi kaya, semua di tangan Tuhan. Ya, jangan Anda jadi kaya dengan cara-cara yang tidak halal, korupsi dan sebagainya. Ya, itu jelas tidak benar kan? Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Dan jangan juga punya konsep jadi orang Kristen harus miskin. Tidak ada rumus-rumus seperti itu. Tapi kalau menurut Tuhan, miskin itu adalah yang terbaik buat kita. Ya kita rela, kita menjalani hidup miskin. Tapi kalau Tuhan bilang, kamu juga perlu dicobai dengan kamu mengalami kekayaan. Lalu kita dapat kekayaan. Ya kita jalani hidup dengan kekayaan yang juga pencobaannya luar biasa. Orang jadi kaya itu enggak mudah loh. Ya toh. Itu tanggung jawabnya juga besar orang menjadi kaya itu. Oke, itu. Oke, baik teman-teman yang ada di Zoom, juga kalau mau bertanya silahkan. Silahkan di-unmute. Iya, saya Pak. Ya, Silakan Bapak Elia. Ya, Pak Stefanus tahan dulu ya. Oh, silakan Pak Stefanus dulu, saya mundur. Oh baik Pak Stefanus, silakan Pak Oh, Stefanus. Pak Stefanus, silakan. malam Pak Andi. Ya, jadi malam kita Pak mesti Stefanus. jangan memperalat Tuhan ya. Jangan memperalat dan kita belajar menghargai kedaulatan Tuhan. Yes. Ya, terima kasih. Pesan singkat dan padat dari Pak Stefanus. Jangan memperalat Tuhan. Dan kita harus belajar menghargai kedaulatan Allah. Amin. Oke, baik. Pak Elia Elia, tadi ya. silakan Pak Elia. Ya, saya tergelitik untuk mencobain Pak Andi. Wah, karena Pak Andi sudah mencobain kita. Kalau kita dapat kekayaan itu cobaan dari Tuhan. Nyambungnya kemana Pak? Kalau miskin berkat, gitu ya. Kalau kaya kita sedang diuji, dicobain. Saya mau menarik begini Pak. Ini intermezzo yang ringan tapi ya terserah ya. Bagi saya ini juga ya eksplisit jak implisit. Wah. Pak, kalau berdasarkan ayat mati adalah keuntungan. Kalau hidup berarti kerugian dong Pak. Tidak, hidup adalah Kristus. Tidak ada Oke. hidup kerugian itu. Jadi kalau sampai bisa hidup lama itu untuk Kristus. Yes. Kalau bukan untuk Kristus, rugi dong Pak. Untuk si iblis, wah dia yang hoki yang melakukan untuk iblis rugi dong Pak. Ini kan konteksnya orang yang pilihan. Ya toh. Kalau untuk orang pilihan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bagi saya kalau masih tetap hidup sampai tua itu bukan keuntungan, itu bonus. Kalau cepat mati masuk surga, kalau masih hidup di dunia dikasih bonus. Tapi itu ujian katanya Pak Andi, dicoba.
Nah, ya Ya, saya mau hidup itu juga suatu pelajaran yang lika-liku yang Tuhan berikan pada kita untuk kita banyak belajar. Ya, makanya juga ada nyanyian hidup itu adalah kesempatan, ya toh. lagunya Menkes ya Pak ya. Ya. Pak, saya mau sedikit serius gini Pak. Kalau tadi Pak mengatakan bahwa dalam berdoa kita belajar tentang mengerti akan kehendak Tuhan. Ya. Dalam poin berdoa, kok rasanya agak ambigu ya? Karena begini Pak, kalau dalam kita merenungkan Tuhan, merenungkan firman, merenungkan setiap hari kejadian kita bisa belajar kehendak Tuhan. Itu masih make sense gitu ya. Tapi kalau dalam berdoa, apakah jadi doa kita, oh doa begini, rasanya ini bukan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak menjawab. Jadi saya harus berubah cara berdoanya. Berikanlah kami pencobaan supaya kami menjadi lebih kuat. Apakah seperti itu? Ya. Kalau mau menanggapin silakan. Thank you. Yang saya maksud berdoa adalah bukan hanya sekedar kata-kata yang diucapkan dan bukan hanya sekedar momentum di mana kita tutup mata, melipat tangan, lalu kita mengucapkan kata-kata doa kepada Allah. Bagi saya doa itu adalah seluruh hidup orang percaya. Itu juga merupakan doa kita kepada Tuhan. Jadi saya itu berdoa itu memang ada dua kategori berdoa yang model itu tadi, model saya tutup mata di satu momentum atau di satu persekutuan, saya berdoa tutup mata, lalu atau saya berdoa senantiasa. Setiap waktu berdoa. Nah, dalam pengertian saya, namanya berdoa itu adalah seluruh hidup kita itu adalah merupakan doa juga kepada Tuhan. Dan doa itu kan juga berelasi dengan Allah. Dan juga bercakap-cakap dengan Allah. Dan di dalam hubungan relasi dan bercakap-cakap dengan Allah, kita belajar makin mengenal ya Tuhan itu dalam hidup kita itu bagaimana. Jadi ya itulah doa. Doa itu adalah seluruh kehidupan kita juga merupakan doa kepada Tuhan. Jadi kesimpulannya doa itu bukan formalitas saja berbicara. Oh iya. Saya minta begini, lindungin saya. Aduh anak saya perlu kuliah, tolong diberikan jalan. Itu kan kita memohon kepada satu topik kan gitu ya. Kalau misalnya saya mau ke kamar mandi, apakah perlu berdoa? Atau Tuhan lindungin saya waktu di kamar mandi. Khususnya saya ya Pak ya. Saya tuh setiap hari tuh, waduh, kepleset sedikit. Ya. Iya Pak, aduh kepleset sedikit, apakah saya harus berdoa? Iya, betul. Tapi kalau begitu saya ingat, Tuhan, kalau saya harus jatuh, waktu jatuh tolong saya lindungin kepala saya. Itu apakah sudah termasuk doa? Bagi saya iya Pak, tapi bagi yang lain mungkin nggak segitunya ya. Menurut saya sih kita baru sadar kalau setiap langkah hidup kita ini dalam perlindungan Tuhan. Ya, pada saat kita mengalami sakit, pada saat kita mengalami kelumpuhan, pada saat kita mengalami kecelakaan, musibah, ya, kepleset, jatuh, kepala terbentur dan sebagainya, kita baru sadar bahwa hidup kita itu setiap langkah membutuhkan Tuhan. Ya, kadang-kadang orang memang merasa sehat, merasa kuat, merasa bisa, tanpa Tuhan pun saya bisa. Tapi dia nggak sadar bahwa Tuhan itu sedang menopang kita dan melindungi kita. Saya juga mengalami hal seperti Elia yang dialami, yang boleh dikatakan merupakan perjuangan yang cukup berat bagi Elia. Saya pernah mengalami kecelakaan kan, sampai gegar otak, sampai pingsan 2 jam, hampir mati itu juga. Lalu saya
waktu sadar, wah dunia ini berputar-putar. Ya, saya bertanya-tanya kenapa kok bisa seperti ini? Saya tidur di tempat tidur, tapi saya seperti masuk di pesawat yang sedang kena oleng ya, yang berputar-putar pesawatnya, aduh ngeri sekali sampai saya berpegangan di ranjang saya itu, pegang ranjangnya. Saya baru sadar, oh ternyata keseimbangan saya yang terganggu. Saya baru sadar ternyata manusia itu kena satu faktor saja yang terganggu, yaitu keseimbangan. Sudah tidak bisa berdiri meskipun badannya sehat. Meskipun badannya kuat, sudah tidak bisa berdiri. Gara-gara keseimbangan. Nah, itu hal seperti itu aja menunjukkan betapa lemahnya manusia. Dan betapa tidak berdayanya manusia. Dan betapa hidup kita semata-mata bergantung kepada Tuhan. Nah itu. Jadi dengan kesadaran seperti ini sebetulnya setiap langkah kehidupan kita itu bergantung mutlak kepada Allah. Pak, satu terakhir ya, sebelum Pak Liman masuk, Handoko itu biasanya seru. Ini sudah muncul. Halo Pak Liman, salam kenal. Begini Pak, apakah doa setiap saat itu boleh diidentikan atau didefinisikan setiap saat kita ingat akan Tuhan? Apakah itu boleh dikatakan setiap saat kita doa? Karena kita tidak perlu ngomong ya, Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan begini. Iya. Begitu kita ingat, itu sudah termasuk doa setiap saat. Kalau iya, ya. Kalau enggak. Setelah itu silakan yang lain. Iya, saya setuju ya. Thank Jadi kita terus-menerus mengingat Tuhan dan terus-menerus juga sadar kebergantungan kita kepada Tuhan dan sadar juga anugerah Tuhan bagi kita. Dan kita juga bergumul dalam kehidupan, setiap langkah kehidupan kita bergumul. Bagaimana pergumulan itu kita juga bersama dengan Tuhan, itu juga merupakan doa juga. Ya. Thank you Pak, OBG ya. OBG. Jadi jangan terus kita cuma doa 2 menit, habis gitu saya melupakan Tuhan. Terus saya berbuat menurut semau gue sendiri. Nanti ingat Tuhannya waktu doa lagi 2 menit lagi. Menurut saya justru doa 2 atau 5 menit atau berapa menit doa itu untuk kita bawa terus dalam kehidupan kita. Seluruh hidup kita ini merupakan doa kepada Tuhan. Thank you, Pandi. Halo Bapak Liman. Malam. Enggak, kita bicara mengenai kenyataan, Pak. Ya, fakta, Pak. Saya punya teman, dua-dua sama-sama majelis, Pak. Dua-dua sama-sama majelis sama melayani Tuhan, Pak. Oh ya. Dua-dua pastilah saya tahu. Yang satu ini hidupnya tuh sampai sekarang susah tuh. Sampai sekarang nih loh. Berapa puluh tahun dengan Tuhan tuh untuk kontrak rumah, Pak ya. Dia bicara sama saya, bulan depan ini rumahnya habis. Kontrak 2 tahun, 1 tahun cuma 2,5 juta, Pak. 2,5 juta. Nggak sampai nggak bisa bayar. Dan ini bukan terjadi berapa tahun ya. Dia bekerja ya maksimal mungkin lah dia kerja itu. Tapi ya gitu terus, Pak. Nah, saya sementara pada waktu saya dibilang gitu sama dia, sama Pak Liman, saya sulit sekali. Bulan depan kontraknya sudah habis. 2,5 juta aja tidak mungkin bisa tercapai. Dan sementara malamnya, Pak, saya diajak makan teman saya yang suka majelis, kayanya luar biasa, Pak. Di dalam satu meja makan itu 5 juta sudah habis, Pak, satu malam itu. Saya kadang-kadang mikir gitu ya, apa ya kadang-kadang kok ada satu perbedaan yang nyolok gitu loh, Pak. Bukan saya ini tidak terima sama Tuhan, tapi kadang-kadang mikir kenapa ya gini. Menurut Pak Andi Halim ini segi apanya yang salah, Pak? Saya mesti bicara sama apa yang nggak punya,
Terus ngomong apa yang sama yang kaya. Oke. Ya, gitu. Ini Iya. fakta, Pak. Fakta kenyataannya, Pak. Ya, terima kasih sharingnya. Jadi itu juga sering saya hadapi dalam membina jemaat. Jemaat itu juga ada yang kaya sekali, ada yang miskin sekali. Sampai untuk berobat aja juga tidak punya uang. Tolong Pak Liman, tolong mic-nya di mute. Ya, ya. Jadi saya juga pernah berpikir seperti Pak Liman itu. Kenapa ya kok ini orang itu miskin sekali sampai untuk berobat aja tidak punya uang, atau ada yang kaya sekali sampai berlimpah-limpah dan uang dibuang-buang dengan sembarangan. Kalau kita lihat di Alkitab ya, itu Tuhan izinkan itu terjadi juga untuk yang kaya memperhatikan yang miskin. Itu salah satunya. Jadi jangan yang kaya menghambur-hamburkan uang dan menikmati untuk dirinya sendiri dan tidak mengingat jemaat yang lain yang begitu kekurangan dan tidak mampu membiayai hidup sehari-hari. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jadi ada saling ini ya, saling untuk memperhatikan, saling menolong, saling membangun satu dengan yang lain. Yang kedua itu adalah saya melihat banyak orang yang ya seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa anak dunia itu lebih cerdik dari anak-anak kerajaan Allah. Artinya orang dunia itu lebih smart ya di dalam melihat kesempatan untuk bisa mencari uang, mengambil keuntungan atau kesempatan di dalam dunia bisnis atau apa begitu ya. Jadi orang-orang dunia ini lebih terlatih. Mungkin juga karena anak Tuhan ini diajar doktrin yang terlalu berserah sama Tuhan. Ya, sudah berserah. Tuhan mau apa ya terserah. Lalu sehingga tidak ada perjuangan, tidak ada usaha, tidak ada kerja keras dan sebagainya, atau kurang smart tadi itu, atau kurang bisa mengambil kesempatan untuk bisa entah dalam dunia bisnis atau apa begitu ya. Nah, itu sebetulnya ada pembelajaran kan, bagaimana kita bisa menjadi orang yang pengusaha atau pekerja yang berhasil. Contoh paling mungkin contoh paling sederhana begini. Contoh paling sederhana itu adalah hidup belajar menabung. Nah, saya melihat banyak orang yang tidak ada pikiran untuk mau menabung. Pokoknya punya uang dihabisin, Akhirnya tidak punya uang, bingung. Lalu pinjam sana, pinjam sini. Nanti sudah bisa punya uang lagi, dihabisin lagi. Terus-menerus seperti itu, sehingga ya hidupnya sudah ya gitu-gitu aja dari dulu. Karena tidak smart. Jadi menurut saya ya, saya percaya orang untuk belajar menabung itu suatu hikmat. Jangan terus saya hanya mau mengikuti Alkitab. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, enggak usah pikir untuk masa depan. Ya wes, pokoknya ada duit entekno, ada duit entekno. Ya akhirnya ya jadi gitu. Kenapa? Itu hikmat anugerah umum aja diberikan ya kepada mereka yang bukan Kristen. Secara umum ya, secara anugerah umum ya, orang-orang yang bukan Kristen aja juga ngerti kok cara pengelolaan uang yang bertanggung jawab. Misalnya semboyan sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Nah, itu aja
kan anugerah umum, orang bisa belajar. Saya akan menabung dari sedikit untuk nanti suatu saat ya saya mau beli hal yang penting, saya sudah punya uang. Nah, daripada wah misalnya ini zaman HP ya, wah HP ini bolak-balik ganti terus tapi utang terus ya. Nah, itu kan repot. Anda tidak bisa menahan nafsu untuk menghemat, tapi akhirnya membebani orang lain. Nah itu ya saya pikir itu dulu lah untuk melihat hal seperti ini. Tapi memang ada yang benar-benar perlu ditolong. Ya itulah fungsi gereja seharusnya untuk saling memperhatikan dan saling ya mengisi kebutuhan. Ya, oke. Oke, ini ada Ruby di Zoom yang bertanya. Boleh dibuka mic-nya, Bu? Silakan bertanya. Silakan Ruby. Mic-nya di unmute dulu. Silakan. Iya, selamat malam Pak Andi. Selamat malam Ruby. Iya, bila kita salah berdoa, apakah doa kita akan dipending oleh Tuhan? Padahal kita seringkali hidup jatuh dalam dosa. Lalu di dalam doa kita juga sering meminta pengampunan dosa kan? Apakah hal seperti pengampunan dosa yang di dalam doa juga akan menjadi perkenanan Tuhan? Dan memang penting. Terima kasih, Pak. Iya. Bila salah berdoa, apakah dipending? Saya tidak pakai istilah pending atau enggak pending. Tuhan itu akan menjawab tepat pada waktunya. Ya, tepat pada waktunya ya berarti ya kalau Tuhan sudah menentukan misalnya mau menjawab 1 tahun lagi ya 1 tahun lagi, atau 1 bulan lagi ya 1 bulan lagi, atau langsung dijawab juga langsung dijawab. Yaitu semua sudah di dalam penetapan Allah yang sempurna. Yang kedua, kalau salah berdoa, ya saya percaya Tuhan akan mendidik anak-anak Tuhan untuk belajar berdoa yang makin hari makin sesuai dengan kehendaknya. Itu yang tadi saya bilang perlu proses untuk mengenal kehendak Tuhan di dalam berdoa. Ya, dan kemudian kalau kita berdosa, kita minta pengampunan, apakah kalau itu memang hal yang penting, apakah Tuhan juga akan mengabulkan pengampunan? Saya percaya kalau dengan segala ketulusan dan kesungguhan kita mohon pengampunan, Tuhan tidak pernah menunda pengampunan bagi saudara dan saya, karena pengampunan itu bahkan sudah disediakan secara tuntas dan lunas di kayu salib. Jadi sebetulnya Tuhan itu sudah mengampuni segala dosa-dosa kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Lunas dibayar. Baik dosa masa lalu, baik dosa masa sekarang, baik dosa yang akan datang. Cuma Tuhan ingin kita waktu mohon pengampunan adalah dengan setulus-tulusnya, dengan segala kesungguhan. Makanya juga ada namanya proses Tuhan mendidik dan menghajar anak-anaknya. Nah itu. Jadi pengampunannya pasti, tapi didikan dan hajaran Tuhan yang akan terus berlangsung bagi anak-anak Tuhan untuk belajar hari demi hari makin tunduk, berjalan sesuai dengan kehendaknya. Ya, tapi ini tidak sesederhana itu, karena proses mengenal kehendak Tuhan seumur hidup itu berlika-liku, ya, dan perlu belajar firman Tuhan baik-baik. Ya, saya anjurkan Ruby juga kalau ada kesempatan nanti ikut stres dan belajar di stres, mengikuti doktrin-doktrin yang diajarkan, kita nanti makin mengerti
kehendak Tuhan itu bagaimana. Untuk berita pengampunan itu ada di 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, mungkin akan dibacakan oleh Yusuf. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia telah mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya, dia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini sudah janji Tuhan bagi orang yang benar-benar menyesali dosanya dan bukan bermain-main ya. Kalau bermain-main ya lain lagi. Tapi anak Tuhan yang benar-benar bertobat dan serius di dalam pertobatannya, Tuhan tidak pernah menunda pengampunan. Oke. Baik, satu pertanyaan terakhir Pak Andi Halim di WhatsApp. Ada yang bertanya ya. Selamat malam Pak Andi, apa pendapat Pak Andi tentang fenomena penginjilan melalui teologi kesembuhan, di mana kesembuhan dipakai sebagai pintu masuk untuk mempertobatkan seseorang? Terima kasih. Dari Diana Dewi. Ya, pertobatan melalui kesembuhan dan penginjilan melalui kesembuhan. Saya menegaskan bahwa orang bertobat itu bukan melalui kesembuhan. Tapi orang bertobat itu karena anugerah Tuhan yang sudah mencelikkan mata rohaninya, menyadarkan dan menginsyafkan dia akan dosa-dosanya, dan sehingga dia mau datang kepada salib Kristus. Dan dia benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itulah pertobatan. Tapi memang bisa Tuhan memakai segala sarana untuk menuju pada pertobatan. Ya, jadi bukan hanya kesembuhan saja, tapi 1001 macam cara Tuhan bisa memakai untuk seseorang menuju kepada pertobatan yang sejati. Tapi tidak berarti itu yang membuat dia bertobat. No, itu hanya salah satu sarana yang dipakai. Tapi yang membuat dia bertobat bukan kesembuhannya, tapi pekerjaan Roh Kudus yang mencelikkan mata rohani seseorang. Sehingga dengan presupposisi seperti ini, kita percaya bahwa tanpa kesembuhan pun orang juga bisa bertobat. Tanpa mujizat pun orang bisa bertobat. Ya, jadi memang cara Tuhan atau jalan Tuhan untuk mengantar seseorang pada pertobatan itu 1001 macam jalan, tapi prinsipnya sama, yaitu melalui kelahiran kembali, melalui pencelikan mata rohani, dan itu semua adalah yang namanya anugerah Tuhan. Karena itu kita tidak percaya kalau ada orang yang punya konsep begini, tanpa mujizat tidak mungkin ada pertobatan. Mujizat kesembuhan misalnya, tanpa mujizat kesembuhan tidak mungkin ada pertobatan. Itu omong kosong. Bahkan saya bisa balik, dengan mujizat kesembuhan tidak mungkin ada pertobatan sejati tanpa ada pekerjaan Roh Kudus yang melahirkan kembali. Jadi saya ulangi ya. Mujizat kesembuhan tidak mungkin membawa kepada pertobatan sejati tanpa Roh Kudus bekerja melahirbarukan seseorang
dan mencelikkan mata rohaninya sebagai anugerah bagi dia. Ya, jadi mujizat bisa mengantar pada pertobatan palsu atau kepada pertobatan yang merupakan fenomena agama, tapi tidak sungguh-sungguh pertobatan sejati karena pekerjaan Roh Kudus. Itu justru berbahaya. Jadi orang bertobat karena disembuhkan. Orang bertobat karena tokonya dari sepi menjadi laris. Orang bertobat karena luput dari kecelakaan, tidak jadi mati. Itu semua bisa bertobat, tapi itu bertobat secara semu. Itu tidak menjamin pertobatan sejati. Ya, itu bisa pertobatan yang saya pakai istilah fenomena agama. Semua orang yang mengalami kesembuhan bisa masuk agama apa saja yang dia lagi di situ. Ya, bisa masuk Islam, bisa masuk Buddha, bisa masuk Hindu, bisa masuk Kristen, bisa masuk Katolik, masuk apapun karena dia mengalami mujizat-mujizat secara umum. Bisa masuk juga ke kelenteng dan sebagainya. Jadi tidak dijamin kesembuhan mendatangkan pertobatan yang sejati. Oke, itu penjelasan dari saya. Oke, ini sudah jam 8 lebih Pak Andi Halim. Ya. Nah, harus akhiri di malam hari ini. Silakan Pak Andi Halim. Puji Tuhan, kita boleh menyelesaikan semua ini. Kita bersyukur pada Tuhan untuk belas kasihan-Nya. Bersyukur untuk pimpinannya yang sudah memimpin kita diskusi. Dan rasanya tiap kali diskusi waktunya kurang ya. Tapi kalau dikasih waktu lebih malah mungkin kelebihan. Ya, itulah manusia yang selalu terbatas dengan waktu. Tapi paling tidak kita sudah banyak belajar untuk bagaimana kita menghadap kepada Tuhan yang benar-benar Tuhan dan tidak memperalat Tuhan seperti jin lampu Aladin. Tuhan memberkati kita semua dan mungkin dalam minggu-minggu depan ini saya bisa bikin satu seminar tentang satanologi. Tapi saya belum tentukan waktunya. Mungkin hari Selasa dan Rabu. Ya, mungkin setengah 8 malam sampai jam 9. Satu setengah jam aja. Hari Selasa dan Rabu saya mau bikin seminar. Mau tunggu tanggal mainnya dan tunggu pengumuman. Ya, mari kita tutup dalam doa. Kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan karena kami sadar kami manusia yang selalu condong berdosa. Kami adalah manusia yang tidak sempurna. Kami manusia yang banyak cacat celah dan banyak kekurangan. Tapi Tuhan mau terus-menerus menyertai dan mengingatkan kami. Tuhan terus-menerus juga mau memperbarui hidup kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, karena tanpa Tuhan yang mencelikkan mata rohani kami tidak mungkin bisa mengerti kebenaran demi kebenaran. Karena banyak orang yang masih begitu keras hati dan tertipu oleh tipu muslihat iblis dan meyakini kebenaran-kebenaran palsu dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong supaya kami juga bisa membawa mereka yang tersesat untuk kembali kepada jalan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu saja semata-mata. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami masing-masing, baik rekan-rekan yang ada di Zoom, dan juga di YouTube, dan juga di aplikasi Radio RMC dan website. Semuanya Tuhan berkati. Tuhan berkati juga rekan-rekan yang di studio, dan semua pendengar. Terima kasih. Kami serahkan doa kami
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin.